La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin. Pembahasan kitab Tanbihul Mukhtarin masih membahas terkait keteladanan para ulama sholihin, yaitu mereka istiqomah di dalam melaksanakan qiyamul lail. Jadi posisi qiyamul lail itu sunnah, tapi para ulama-ulama salafus sholih itu dijadikan sebagai ibadah yang dilaksanakan secara istiqomah. Karena itu ya, kita bisa mencontoh kepada mereka bahwa untuk menuju Allah Subhanahu wa taala harus ada upaya, ada kesungguhan, yaitu salah satu caranya dengan mengistiqomahkan qiyamul lail. Sebab ya ini ibadah sunnah, ya artinya kalau tidak dijalankan tidak apa-apa. Tapi yang namanya levelnya sudah salik, ya orang yang menuju Allah, tentu cara beribadahnya berbeda dengan orang umum. Kalau orang umum, ya malam-malam mereka digunakan untuk tidur, tapi para salik ya bisa memanfaatkan selain buat istirahat juga bangun untuk qiyamul lail, kemudian mengamalkan zikir yang sudah menjadi wadhifah. Nah, ini baru masuk disebut sebagai seorang salik, yaitu orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan berikutnya, fakaifa yuslihu, fakaifa yasluhu, ya, dan bagaimana patut, ya, apa hadzal lisanu, lisan ini lidzikrillahi, untuk mengingat Allah. Jadi bangun tengah malam, ya, tidak sekedar kalau orang awam bangun tengah malam paling ke kamar mandi hanya kencing, terus balik tidur lagi gitu. Nah, para salik tentu sudah tidak seperti itu. Ada ikhtiar yang lebih baik, ya, bangun kamar mandi, ya, terus dilanjut dengan wudhu, kemudian ya gelar sajadah untuk melaksanakan qiyamul lail. Maka orang yang sudah menuju Allah yang disebut salik tadi, aktivitas yang mendukung, ya, seperti zikir itu menjadi bagian integral yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau orang sudah diberikan kemudahan bangun malam, ya, itu biasanya ya diberikan kemudahan, ya enteng untuk zikir. Nah, sebab ya orang yang diberikan kemudahan bangun malam, ya itu pertanda ya dalam posisi ya sedang diberikan anugerah kejernihan batin, gitu, sehingga mudah untuk bangun. Tapi bagi orang yang ruwet, ya istilahnya aktivitas seharian itu berkaitan dengan banyak orang, apalagi di situ lesannya digunakan untuk maksiat, ya misalnya bicara bohong, terus nipu, ya terus tidak konsisten gitu. Jadi aktivitas seharian itu ya
banyak digunakan untuk bermaksiat gitu. Sekalipun maksiatnya tidak maksiat dohir ya, seperti minum-minuman khomer tidak itu ya, judi tidak, zina tidak, tapi dosa lesan berkata bohong ya, itu bagi para salik itu sudah dosa. Ini dosa batin. Apalagi ada niat ya yang tidak baik gitu. Nah, maka menurut mu'alif, orang yang posisinya ya aktivitas hariannya kok banyak melakukan kemaksiatan, itu biasanya di malam hari ya terasa berat banget untuk bangun. Itu kenapa? Karena dominasi hawa nafsunya lebih menguasai. Gitu. Nah, ini perlu sebagai muhasabah. Kenapa ya kadang enteng, kadang berat gitu ya. Ternyata faktor dosa yang kita lakukan di siang hari ini memiliki efek beratnya melaksanakan ibadah di malam hari gitu. Kalau orang yang aktivitas ya sehariannya positif ya, artinya lesannya terjaga, pandangannya terjaga, ya insya Allah di malam hari ya akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bangun malam dan zikir. Gitu. Tapi sebaliknya ya kalau aktivitas siangnya kok lesannya banyak gibah, banyak namimah gitu. Ya terus tambah riya, ujub, takabur. Ini kan penyakit-penyakit batin semua. Nah, ini ibarat cahaya sedang redup karena ditutupi oleh yaitu penyakit-penyakit batiniah tadi. Maka dampaknya yang dirasakan ya bangun berat sekali gitu. Udah bangun kamar mandi ya paling hanya kencing terus balik lagi gitu. Karena apa? Itu tadi efek dari aktivitas seharian karena banyak meninggalkan noda hitam ya akhirnya menjadikan berat untuk melaksanakan ibadah. Maka fakaifa yasluhu hadzal lisan itu bagaimana? Ya, apakah layak lisan ini digunakan untuk mengingat Allah? Ya tentu kembali kepada diri kita, yaitu apabila kita bisa menjaga aktivitas di siang hari dari segala perbuatan yang termasuk maksiat batin, ya seperti ghibah, namimah dan lainnya, ya insya Allah di malamnya pun juga enteng untuk melaksanakan ibadah dan zikir. Fala jaruma la yakadu yajidul musirru alal isyan taufikon. La yakadu. Fala jaruma, maka ya tidak ada kejahatan, tidak dosa. La yakadu, tidak dekat. Yajidu, menemukan siapa al-musirru, orang yang melanggengkan maksiat. Ya, orang yang melanggengkan maksiat walaupun dianggap kecil ya hanya ghibah namimah, ini al-musyir alal isyan atas kemaksiatan taufikon. Jadi tidak gampang orang yang membiasakan diri ya dengan dosa-dosa kecil gitu, walaupun ghibah namimah tadi ya membicarakan orang lain, itu layakatu ya sulit untuk bisa memperoleh taufikon taufik. Sulit untuk bisa dekat memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahifu, dan tidak takut arkanahu ya rukun-rukunnya li
li'ibadatillahi, ya, karena untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ya, jadi maksudnya ya jangan sampai ya kita membiasakan lesan kita yaitu digunakan untuk maksiat. Hanya maksiatnya berupa ghibah, namimah. Ini menurut para sufi, para salik ini menggelapkan mata hati. Maka dampaknya malam pasti berat ibadah. Karena setiap lesan melakukan kebohongan, kedustaan, terus ghibah, namimah, itu ibarat hati itu ya semakin dipenuhi dengan yaitu noda-noda hitam. Ya, akhirnya dampak yang dirasakan ya berat melaksanakan ibadah. Sebab apa? Ya sebab tadi aktivitas di siang hari ya melakukan kemaksiatan batin ya, dampaknya di malam hari ya akan mengalami kegelapan ya, kegelapan mata hatinya, sehingga sulit untuk bangun malam, sulit untuk zikir di tengah malam. Sebab orang bisa menikmati zikir di tengah malam ya harus bersih batinnya. Ya, begitu juga orang yang hati dan jiwanya tidak bersih, ini juga sulit ya untuk bisa menikmati zikir yang diucapkan. Ya, jadi jelas ya mu'alif menjelaskan bahwa dosa ya yang sifatnya batin itu pun memiliki efek negatif ya bagi para salik di malam hari, yaitu beratnya melaksanakan qiyamul lail dan ibadah gitu. Karena itu ya kita berusaha semaksimal mungkin ya menjaga diri ya, lesan kita ya tidak untuk berkata bohong, tidak digunakan untuk ghibah, dan juga tidak digunakan untuk namimah ya. Wa kullu dzalika li syu'mid dunu wa tarkit taubah, karena semua itu dampaknya ya akan semakin membuat dosa menumpuk dan tarkut taubah, meninggalkan taubat. Orang yang hatinya keras ya, hatinya keras karena seringnya melakukan maksiat ya, baik maksiat zahir maupun batin, itu ketika diingatkan untuk taubat itu berat ya. Misalnya orang yang maksiat zahir ya, tiap hari ya minum minuman alkohol ya, terus ya maksiat yang lainnya. Ketika diingatkan, Mas, ya mau sampai kapan ya kok sehari-hari waktunya dihabiskan hanya untuk minum-minuman gitu. Ya bertobatlah gitu. Nah, ajakan taubat ketika orang pada posisi itu tidak mudah, bisa dilawan gitu. Bisa dijawab dengan kalimat yang menyakitkan, apa urusannya ya Anda ngurus-ngurus soal saya gitu. Karena apa? Hatinya sedang keras, diajak tobat berat. Begitu juga yang maksiat batin ya, yang maksiat batin ya efeknya tadi zikir berat, bangun berat, semua berat ya, pengennya ya kemaksiat gitu. Nah, ini dampak ya dari
perbuatan maksiat yang dilakukan di siang hari. Karena itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan solusi. Ya, jika sekiranya berat bangun tengah malam, ya dipaksa. Jangan berat terus kita ikutin, gitu. Karena itu nafsu. Maka ya harus dilawan. Ya tidak. Ya, akhirnya wudhu terus gelar sajadah, terus sholat sunnah, ya, sholat taubat, ya. Kalau mau ditambah tasbih 2 rakaat kalau malam. Kemudian setelah itu istighfar. Nah, istighfar ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu sehari tidak kurang dari 70 kali. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan, ya, sehari semalam Rasulullah itu ya bertobat itu sampai 100 kali. Itu levelnya Rasulullah yang maksum. Nah, bagaimana dengan kita sebagai umatnya, ya, kok nggak ada ikhtiar untuk mengikuti Rasulullah SAW? Maka para salik, ya, bangun tengah malam itu ya harus dipaksa. Ya sekalipun misalnya siangnya lesan nggak sengaja gibah namimah, gitu. Misalnya malam ngelilir bangun ya harus dipaksa. Walaupun ya 2 rakaat. Kemudian dilanjut dengan istighfar. Karena dengan istighfar ini ya tujuannya supaya minta ampun kepada Allah. Dosa-dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja di siang hari itu diampuni, didelete oleh Allah. Karena apa? Ya dengan istighfar 70 kali atau 100 kali. Ini hadisnya sahih, ya. Gitu. Ya. Nah, maka harus dipaksa. Nah, ini solusinya, ya, jangan sampai kemudian kita lagi males-males, ya, terus pakai ilmu hakikat, Allah lagi menghendaki saya males. Nah, ini namanya hawa nafsu, kemudian berargumen dengan ilmu hakikat untuk membenarkan hawa nafsunya. Ini tidak, ya, diperbolehkan. Itu. Ya tetap bangun malam, sholat taubat, istighfar, sholawat, nah, kemudian ditambah zikir la ilaha illallah, ya, itu sesuai dengan ijazah yang diberikan oleh para guru. Nah itu pasti ada efeknya, ya, pasti ibarat tadi siang itu habis gibah namimah, gitu. Dengan istighfar yang kita baca dengan serius, ya, minta ampun kepada Allah, janji Allah kan pasti innahu, sesungguhnya Allah ya kana tawwaba. Allah itu ya menerima taubatnya seorang hamba. Itu. Waqad sadaqa man qala, dan sungguh telah benar orang yang berkata, idza lam taqwi ala qiyamul lail, ya, apabila kamu tidak kuat menghidupkan malam, wasyamin nahari, dan bangun di siang dan puasa di siang hari, fa'lam, maka ketahuilah, annaka, sesungguhnya dirimu, makbulun, sedang dibelenggu, ya, ya. Makbulun itu sedang dibelenggu oleh hawa nafsu. Nih, jadi kalau kita kok bangun malam susah, puasa Senin Kemis susah, Daud susah, ya, itu pertanda dirimu sedang dibelenggu oleh hawa nafsu. Karena apa? Karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ya, tidak segera kita minta ampun kepada Allah.
Ya, ibarat kerak itu tiap hari bertambah, ya tidak pernah digosok. Ya akhirnya kerak kalau semakin tambah ya semakin gelap, semakin berat untuk melaksanakan ibadah. Wa kana Abul Ahwas radhiyallahu anhu, dan ada siapa Abul Ahwas radhiyallahu anhu, yaqulu berkata siapa Abul Ahwas, adrakna kami menemukan al ulama para ulama wal ubada dan orang-orang ahli ibadah, wahum dan bermula mereka layanamuna mereka tidak tidur al-laila di malam hari gitu. Ini menurut Abul Ahwas ya. Jadi belum menyatakan kami menemukan para ulama. Ya, ulama itu ya orang yang berilmu, yang ilmunya diamalkan, yang memiliki khosyatullah, rasa takut kepada Allah. Wal ubad, dan hamba-hamba yang sudah menuju Allah. Gitu. Wahum la yanamul alail. Pasti lihatlah mereka sulit untuk bisa tidur di malam hari. Ya, artinya mereka senantiasa tidak tidur, melek di malam hari. Itu la yanamuna al-laila. Wa kuntu idza tiftu bidarin aw bimasjidin fil laili ya. Kemudian ketika beliau keliling melaku-melaku bidarin ya dengan satu rumah au bimasjidin atau melewati masjid, sami itu aku mendengar fihi di dalamnya dawiyan kadawin nahli, yaitu bunyi seperti bunyi lebah. Itu maksudnya ya orang-orang yang sedang berzikir. Nah ini Syekh Abul Ahwas ya, itu malam tidak pernah tidur ya. Ya, beliau melewati rumahnya para kiai, para ulama gitu. Itu biasanya malam itu banyak meleknya. Tapi melek yang digunakan untuk aktivitas ibadah. Bukan sekedar ya melek untuk ngobrol yang sia-sia gitu. Nah, maka ya sebagai introspeksi ya, kalau orang sudah ya memiliki gelar ulama ya, gelar kiai ya, gelar ustadz ya, ya paling tidak menghidupkan malam ya seminggu sekali lah tahapannya gitu, paling enggak seminggu sekali. Kalau seminggu sekali sudah istiqomah, nanti tambah 2 kali, tambah 3 kali, lambat laun nanti seminggu bisa istiqomah gitu. Nah ini strategi untuk memanage diri ya. Sebab kalau misalnya kita lagi semangat kemudian kita berlebih-lebihan gitu ya, tiap malam gitu ya, paling kuatnya seminggu 2 minggu. Nah, kita ini kan orientasinya jangka panjang, maka harus pakai strategi bertahap gitu. Nah, jadi kalau sudah ya dianggap ulama, kiai, ajengan ya, ustadz ya, paling tidak untuk membedakan dengan orang umum ya hidupkanlah malam gitu. Walaupun hanya sholat 2 rakaat dan zikir istighfar, itu menunjukkan ya lebih baik daripada yang lain, yaitu orang-orang yang menikmati tidur di malam hari gitu. Jangan sampai kebalik ya, sudah ulama, sudah kiai ya, tapi malam nggak pernah bangun gitu. Nah, repotnya lagi subuhnya kelewatan
Ini disebut ulama, tapi subuhnya kelewatan. Nah ini ya agak aneh ya kalau orang sudah menjadi ulama, kemudian proses ketakwaannya tidak diperbaiki. Nah, akhirnya nanti disebut ya ulama sebatas nama, ya aktivitas ubudiyah, ya dan riyadhah mujahadahnya ya nggak ada nilai plusnya daripada orang umum. Kenapa ya? Dia kalau malam tidur seperti orang-orang biasa gitu. Kalau namanya ulama itu ya sudah harus beda. Ya itu tadi karena sudah paham rahasia-rahasia ya kenapa kita harus menghidupkan malam hari gitu. Fama balu ahlu zamanina ya namuna bimakana ulaika yakhafuna minhu. Nah, yang repot lagi ahlu zamanina yaitu orang-orang zaman sekarang. Ya mereka ya namuna ya mereka nyaman tidur di malam hari. Kenapa? Yakhafuna minhu. Dia takut kalau sholat malam sebab apa? Besok ngantuk gitu. Padahal kan sholat malam ya mau dibikin ya 1/4 jam sama dzikir juga saya kira cukup lah. Setelah itu tidur lagi nggak apa-apa. Gitu. Jadi ada ikhtiar menghidupkan malam. Gitu. Jangan sampai ya tidurnya nyenyak tanpa ada kesadaran bangun malam atau bangun malam takut khawatir besok ngantuk. Nah ini kalau orang masih punya perhitungan takut sholat malam besok ngantuk, ya itu ya levelnya masih sama dengan orang umum. Tapi kalau yang disebut ulama, ya dia yang ditakuti hanya Allah. Dia meninggalkan waktu malam hari tanpa qiyamul itu rasanya sedih gitu. Rasanya kayak ada yang hilang. Kemudian selanjutnya wa kana Silatu bin Asim dan ada siapa Silatu bin Asim radhiyallahu anhu yasifu qadamaihi lis-sholati minal isya'i ilal fajar summa yaqulu idza faragha min sholatihi ya rabbi anjirni minan nar fa inna misli la yanbaghi lahu su'alal jannah. Itu. Jadi Silah bin Asim ya ini tiap malam ya itu selalu menyiapkan diri untuk qiyamul lail, bahkan beliau minal isya ilal fajar, dari isya sampai fajar. Ini kalau orang lagi jatuh cinta kepada Allah ya terasa enteng. Ini kalau orang yang hatinya diberikan mahabbah oleh Allah itu enteng. Tapi kalau yang hatinya lagi kusut, ya, boro-boro, ya, bangun tengah malam, sholat isya aja kebablasan. Gitu. Nah, ini ya, beliau luar biasa, minal isya ilal fajar. Mana mungkin ada orang yang bisa seperti itu. Ya, kalau orang yang sudah hatinya mahabbah kepada Allah, itu rasa rindu, rasa malu kepada Allah itu cukup tinggi. Ya, khawatir ya menyanyiakan atau membuang waktu di malam hari.
Nah, kemudian begitu luar biasanya beliau dari isya sampai subuh, ketika selesai dari sholatnya, doanya apa? Ya Rabbi ajirni minan nar. Enggak minta macam-macam. Gitu. Jadi ya Rabbi, wahai Tuhanku, ajirni lah, selamatkanlah kami minan nari, dari api neraka. Gitu. Ya Allah, selamatkanlah hamba dari api neraka. Fa inna mislila yang bagilahu soal jannah, karena orang yang seperti saya nggak patut kemudian berdoa minta surga, ya Allah berikanlah hamba surga yang paling istimewa gitu. Menurut beliau nggak patut. Ya, wong dosa diampuni saja itu sudah alhamdulillah. Ya, diselamatkan dari neraka itu sudah alhamdulillah. Kok masih mau minta surga dan macam-macam. Nah, ini kembali kepada kualitas rasa khaufnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini kan sholat malam ya, tapi daftar permintaan itu panjang sekali. Gitu. Nah, yang sangat disayangkan, nggak ada doa minta ampun kepada Allah. Adanya permintaan-permintaan terkait hajat dunia. Gitu. Nah, ini namanya ya belum memahami tentang yaitu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Wa qala rajulun li Ibrahim Adham, wa qala, dan berkata siapa rajulun laki-laki li Ibrahim ibnu Adam, kepada Ibrahim bin Adham. Jadi ada laki-laki berkata kepada Ibrahim bin Adham, la aqdiru ala qiyamul lail, aku tidak mampu melakukan qiyamul lail. Ya, fasib li dawa, maka sifatilah aku, ya, berilah penjelasan soal bagaimana cara supaya aku bisa qiyamul lail gitu. Faqala, maka berkata siapa Ibrahim ibn Adham lahu, kepada rajul, kepada laki-laki, la ta'sihi bin nahar. Ini ucapan Ibrahim ibn Adham, ya, seorang sufi yang masyhur. Dulunya beliau seorang gubernur, ya, kemudian pada saat berburu, ya, disadarkan oleh Allah melalui burung, yang akhirnya dia memilih menjadi sufi gitu. Nah, beliau tentu dalam riyadhah mujahadahnya ya cukup panjang. Maka ketika ada orang laki-laki bertanya kepada beliau, wahai Ibrahim, ya please dong gitu ya, tolong berilah ya tip cara supaya aku bisa bangun malam. Ya, dijawab oleh Ibrahim ibn Adham, la ta'sihi bin nahar, jangan kamu maksiat kepada Allah, yaitu lesanmu, ya, tidak untuk bohong, tidak untuk ghibah, tidak untuk namimah. Matamu juga tidak digunakan untuk maksiat, telingamu juga tidak digunakan untuk maksiat, dan seluruh anggota badanmu juga tidak digunakan untuk maksiat. Wa huwa yuqimuka baina yadayhi fil lail, sebab Allah itu di hadapanmu, berdiri di hadapanmu gitu. Seolah-olah Allah itu ya berada di hadapan. Bagaimana mungkin kamu misalnya dirimu di hadapan Allah kemudian lantas ya mau maksiat gitu. Fa innal wuqufa baina yadayhi fil lail min aqdamis syaraf. Fa innal wuqufa, maka sesungguhnya wukuf, berhenti, baina yadayhi, di hadapannya, fil laili, di malam hari, min aqdamis syarafi, ya salah satu
salah satu dari keagungan kemuliaan. Jadi kalau ada seorang salik bangun tengah malam, ya wudhu, ya kemudian berpakaian yang rapi, ya, terus gelar sajadah, ya, mulai dari sholat, tobat, ya, sholat tasbih. Kenapa? Ya karena merasa pada saat sholat itu merasakan hudurullah, sehingga mau meninggalkan berat. Tapi sebaliknya kalau orang yang masih dibelenggu oleh hawa nafsu tadi, karena siangnya melakukan kemaksiatan, ya pasti berat malamnya dan tidak tertarik gitu. Wal asi, dan bermula orang yang maksiat, la yastahiku, tidak berhak menerima dzalika sarofa, kemuliaan itu. Jadi orang yang siangnya maksiat kepada Allah, malamnya ya berat untuk bangun malam. Maka dengan kata lain, ya tidak layak untuk mendapatkan kehormatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wa kana Utbah al-Gulam radhiyallahu anhu, dan ada siapa Utbah al-Gulam radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata siapa Utbah al-Gulam, idza tawaddaa, apabila wudu, minal laili, dari malam, ya, Allahumma inni qad hamalta nafsi ma la'atiku minal ma'asi wal qabaih. Itu. Jadi ketika malam hari hendak bangun, ya dia wudhu, kemudian berdoa, ya Allah, sesungguhnya ya Engkau telah memberikan beban kepadaku, mala'atiku, sesuatu yang aku tidak kuat, minal ma'asi, dari segala kemaksiatan, ya lesannya bohong, ya dianggap biasa, ya tipu menipu dianggap biasa gitu. Wal qabaih, dan segala perbuatan yang keji gitu. Nah, ini pengakuan dosa, ya, terhadap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di siang hari, kemudian malamnya, ya Allah, ampunilah hamba, ya terkait dosa-dosa yang ya terulang dari hari ke hari gitu. Ya, mudah-mudahan Engkau berkenan mengampuni gitu. Sehingga kalau ini tidak Engkau ampuni, ya khawatir ya akan dukhulin nar, masuk neraka gitu. Sehingga ada rasa takut gitu. Wa ana uridu an akif baina yadayka khalfa kulli asin ala wasil ard. Wa ana uridu, dan aku ingin, ya, akif, berhenti, baina yadayka, di hadapanmu, khalfa kulli asin, di belakang orang yang ahli maksiat, ala wajhil ardi, di atas bumi, rojaan, berharap, antaghfira, supaya Engkau mengampuni, li ahadin, kepada seseorang, minhum, dari mereka, fayusibani minhu syai'un minal mahfirah, mudah-mudahan aku termasuk orang yang mendapatkan mahfirah itu. Nah, ini tadi sudah disampaikan, ya. Apabila kita di siang hari kok lisannya kepleset, ya, gibah, namimah, tetap di malam hari dipaksa untuk bangun, dipaksa untuk wudhu, dipaksa untuk sholat taubat, dipaksa untuk istighfar. Setelah itu ya berkeluh kesah kepada Allah, ya Allah, ya hamba sebagai hamba yang tidak berdaya, ya saya akui, ya saya berdosa, ya mohon ampuni ya Allah atas dosa-dosa yang hamba lakukan.
Jagalah lesan kami, jagalah seluruh anggota badan kami dari segala kemaksiatan. Ini ya seorang salik yang dia pantang mundur, gitu. Punya semangat yang tinggi. Gitu. Wa kana Hasan bin Sholih yaqumul lail wa huwa wajiratu fabaha liqaumin wa huwa a'lam bis-shawab.